itu salah satunya pelatihnya nggak ada link di sana. Dari ibunya kan pasti akademik nggak boleh ditinggalin. Wow, mumpung lagi di Bali nih, kayaknya kita ketemu kenalan aku aja kali ya, Coach Endra Kurniawan, pelatih bulu tangkis. Coach, akhirnya nih bisa ganggu waktu Coach buat ngobrol-ngobrol. Iya, benar sekali nih, Mbak. Maaf ya, ganggu dulu sebentar. Kita ngobrol-ngobrol ya, Coach ya. By the way, Coach Endra, ini kita lihat ya, prestasi bulu tangkis saat ini tuh sangat mentereng lah ya. Tapi kenapa sih Coach? Saya penasaran banget. Kenapa rata-rata tuh kayak nggak pernah ada yang dari luar Pulau Jawa? Itu gimana sih Coach? Sebenarnya di luar Pulau Jawa seperti Bali nih, Iya. berpotensi sekali. Oh, Hanya saja si pelatihnya sendiri ini belum punya link seperti contohnya klub saya ini Champion. oke. Ini kan udah lebih ke satelitnya Jarum. Jadi dari sana saya berpikir supaya gimana caranya agar si atlet ini dan orang tua bisa berpikir lebih panjang lagi untuk bulu tangkis. Oke, tapi Ya. iya sebetulnya banyak potensinya ya. Potensi besar sekali, banyak yang bagus, tapi dia nggak bisa ada yang menjembatani karena itu salah satunya pelatihnya nggak ada link di sana untuk ke klub besar, makanya mereka bingung semuanya. Oke, berarti memang ini sebetulnya PR untuk para pelatih ya, gimana caranya supaya buat cari-cari link agar anak-anaknya juga bisa dapat peluang gitu, karena besar banget ini peluangnya ya. Iya. Tapi Coach, kalau nih ya ngomong-ngomong soal kalau dari sisi fasilitas bulu tangkis di luar Pulau Jawa, Coach Endra ngelihatnya kayak gimana sih? Kalau kita ngomongin fasilitasnya dulu ya. Ya, benar-benar sekali. Di Pulau Jawa kan memang difokuskan untuk di bulu tangkis. Oke. Tapi kita sudah mulai membenahi dengan kita bikin Champion ini. Di sini pun juga lapangan kita udah tersedia, ada asramanya di atas. Kita udah siapin. Memang kita untuk jangka panjang supaya kita mau bikin bibit nasional juga. Dari Champion ini untuk kita kirim ke Jarum lebih. Keren banget ya, ternyata di sini udah ada asramanya. Jadi anak-anak tuh orang tua juga nggak usah khawatir lah ya. Bener kayak sekali. gitu. Karena memang di sini disediain fasilitas yang sudah cukup memadai begitu ya. Tapi kalau tadi ngomongin fasilitas, kalau bicara soal talenta bulu tangkis di luar Pulau Jawa khususnya kayak gimana nih Coach Endra ngelihatnya? Waduh, untuk talenta di luar Jawa bagus sekali tuh. Ya, susah untuk disaingin ya, karena dia persaingannya bagus-bagus. Kalau disaingin sama yang ada di Jawa-Jawa deh, gimana tuh? Masih kalah sih di sini. Tapi nggak apa-apa kan, itu jadi motivasi nggak sih Coach? Iya. Tapi sebenarnya peluang dan talenta-talenta anak-anak di sini nggak kalah keren juga ya. Hanya perlu dipoles saja sih. Menurut saya seperti itu. Karena Dengan adanya Coach Endra, poles ya. Iya. Tapi nih Coach, sebetulnya tadi Coach bilang kan peluangnya sudah ada, fasilitasnya sudah ada.
minat anak-anaknya di olahraga bulu tangkis khususnya ya. Kayak gimana sih Coach? Ya, itulah yang saya sekarang mau program untuk mereka dan orang tua supaya dia bisa champion ini jadi ikon di Bali. Itu yang saya tujuin karena kita mau memperbesar atlet-atlet yang ada di Bali ini semakin bagus lagi nantinya ke depannya gitu. Itu tujuan saya seperti itu. Jadi tujuannya memang karena minatnya juga banyak. Ya, betul sekali. Tapi awal-awalnya susah nggak sih Coach untuk cari atlet-atlet muda yang sudah punya potensi besar nih di cabang bulu tangkis? Kendalanya sempat terpikir, wah ada nggak ya kayak gitu? Ada kendalanya di sana karena saya kan juga orang baru di sini ya, itu kan saingannya banyak dan juga tapi saya dengan keberanian dan tekad, kenapa tidak coba aja dulu. Semua nanti ada jalan. Semua nanti ada jalannya. Kalau ada Coach Endra, pasti ada jalannya. Iya ya Coach. Jadi sangat optimis banget lah ya. Sangat optimis dengan kehadiran Coach Endra di sini. Tentunya untuk memoles anak-anak atlet-atlet muda ya kan. Benar. Yang belum bisa nanti mungkin bisa juara juga. Wah, bisa kita kirim. Saya tunggu nanti ya anak didik Coach Endra untuk jadi juara ya. Thank you banget Coach. Oke. Ternyata kalau dari sisi fasilitasnya sudah cukup mumpuni. Tinggal bagaimana nih ya untuk mematangkan para pemainnya nih. Jadi ternyata memang setiap hari juga harus latihan, apalagi buat Marcel yang sekarang ini banyak ikut kejuaraan. Iya, benar. Dia harus latihan ekstra lagi. Ya, gitu. Nah, ini Marcel anaknya. Boleh dipanggil gak sih Coach? Marcel, sini. Coach, boleh nggak aku ngobrol-ngobrol sama Marcel? Boleh silakan. Saya mau ngelatih juga yang lain. Oke, thank you ya Coach. Oke. Marcel, gimana latihannya, seru? Boleh ya kita ngobrol-ngobrol? Oke, kita mungkin bisa ya ngobrol. Senang sekali saya Lorenzo Mukuan bisa kembali menjumpai Anda. Berita-berita terkini di dunia olahraga, baik lokal maupun mancanegara, kami kemas secara ringan dan lengkap. TVRI Sport, setiap hari pukul 7 dan 23.30 waktu Indonesia Barat. Bukan sekedar informasi otomotif biasa, kami sajikan secara mendalam dan mendetail. Antusiasme tinggi para pecinta balap roda 2 akan balap MotoGP sudah tidak perlu diragukan lagi. Dan dibahas dengan narasumber yang berkompeten di bidangnya. Trail circuit itu pada dasarnya jadi kalau tidak digunakan balap, jadi bisa digunakan mobil lewat, motor lewat. Saksikan Autoscreen di kanal digital TVRI Sport. Anda pencinta olahraga? Sudah mengenal Pasola dari Nusa Tenggara Timur? Tepak Tonggo Gorontalo? Atau pencaksilat? Olahraga tradisional, dari tradisi menuju prestasi. Setiap hari Minggu pukul 14 waktu Indonesia Barat. Hanya di TVRI. Maaf loh ya diganggu latihannya. Ya nggak apa. Marvel, udah berapa lama sih latihan atau misalnya ikutan bulu tangkis ini? Sudah 3 tahun sih, dari 2019. Oh sudah 3 tahun. Ini bisa dikatakan baru ya Marvel. Terus kenapa sih senang sama bulu tangkis? Kenapa kan kalau anak-anak muda, anak-anak remaja itu kan senangnya apalagi cowok ya sepak bola, basket. Kenapa milih bulu tangkis? Karena pertama saya lihat kakak sama papa saya main bulu tangkis. Oh, jadi kakaknya Marvel sama papa juga
pecinta bulu tangkis, main juga bulu tangkis. Jadi awalnya itu. Terus aku tuh denger Marvel sebelumnya malah main jadi atlet bela diri ya. Kenapa jadi pindah ke bulu tangkis? Kenapa? Karena saya ikutin kakak sama bapak saya. Oh itu sebenarnya dia nggak ada alasan lagi ya, nggak bosan. Jadi emang kalau ini tuh nggak bosan, pokoknya ikut papa sama kakak ya. Berarti kemauan sendiri nggak ada. Ayo ikut gitu nggak ada? Nggak ada ya. Tapi kalau misalkan keganggu nggak sih sekolah sama latihan? Capek nggak untuk ngatur waktunya, Marvel? Ya lumayan capek. Lumayan capek. Berarti didoping terus sama vitamin pasti ya. Harus didoping terus karena ya itu tadi mengebagi waktu sekolah sama latihan juga lumayan capek ya, Marvel. Tapi karena seneng jadinya ya udah dijalanin aja gitu ya. Ya. Ini Marvel itu udah 3 tahun nih ya. Terjun langsung ke bulu tangkis. Udah dapat kejuaraan apa nih, Marvel? Ada Liga Bali Jaya sama Indra Lesmana. Itu juara? Ya. Ih, keren banget. Terus apa lagi? Ya itu. Yang terdekat deh, yang terdekat apa tuh? Belum ada baru itu. Belum ada baru itu doang. Tapi udah dapat kejuaraan ya. Nggak apa-apa dong. Itu walaupun cuman baru yang di Bali Jaya ya bener ya. Tapi bisa memotivasi kamu untuk lebih semangat lagi latihannya, ya nggak sih? Tapi aku juga penasaran, atlet bulu tangkis favorit Marvel itu siapa sih? Lindan. Oh my god, serius? Lindan. Kenapa milih Lindan? Saya Lindan tuh kalau main itu tenang, ada banyak gaya, juga smashnya kenceng. Nah, keren banget ya. Kalaupun kamu pasti nontonnya di YouTube ya kan? Iya. Dan kan apalagi di usianya yang sekarang gitu ya. Berarti selain ketenangan dan juga kelincahannya Lindan dalam bermain bulu tangkis, yang kamu ambil atau yang kamu contohin nih pas kamu lagi main bulu tangkis apa? Smashnya misalnya. Kayak kecerdasannya. Kecerdasannya juga. Itu memang kamu bisa mikir gitu tuh, ngeliat terus diajarin papa atau kamu lihat aja gitu? Ya lihat aja. Oke, jadi itu ya yang ditiru dari Lindan selama kamu bermain. Kalau misalnya pas lagi ada kejuaraan, apa tadi? Ketenangan, terus kelincahan dan kecerdasan. Berarti kalau kita singkat 3K, setuju gak? Oke, nanti mimpi kedepannya nih sebagai atlet bulu tangkis atau pemain bulu tangkis apa sih buat Marvel? Saya pingin jadi Lindan. Itu ya, pokoknya konsisten ingin jadi Lindan. Siapa tahu bisa lebih dari Lindan loh ya. Oke, Marvel, makasih banyak ya, sukses terus buat Marvel. Sorry udah ganggu latihan. Pokoknya kasih yang terbaik nanti di kejuaraan-kejuaraan selanjutnya supaya bisa membanggakan kedua orang tua. Sukses terus ya Marvel. Thank you banget. Lanjut lagi latihannya. Aku nanti lihat Marvel latihan. Thank you ya. Senang sekali saya Lorenzo Mukuan bisa kembali menjumpai Anda. Berita-berita terkini di dunia olahraga, baik lokal maupun mancanegara, kami kemas secara ringan dan lengkap. TVRI Sport, setiap hari pukul 7 dan 23.30 waktu Indonesia Barat. Harga BBM di dalam negeri tetap terjangkau. Talk show aktual dan dinamis. Berdialog untuk menemukan fakta dan solusi di balik permasalahan. Akurat dan berimbang menjadi acuan. Indonesia Bicara, Senin, Selasa, dan Kamis, Jumat. Pukul 19 waktu Indonesia Barat. Senang sekali saya Desi Novianti bisa kembali menyapa Anda dalam kuis 5x5. Bersifat memandang
memandang rendah atau mengejek? Silakan biru. Sinis, benar jawabannya. Mengatur strategi dan menjawab dengan tepat, mengasah wawasan Anda. Bagaimana, masih semangat? Bersama saya Desi Novianti, hanya di kuis 5x5. Kuis 5x5 setiap Sabtu dan Minggu pukul 17 waktu Indonesia Barat. Penasaran banget nih Pak Mulyono. Awal mula tertariknya Marvel ikutan bulu tangkis tuh gimana sih Pak? Kakak Marvel tuh lebih dulu. Jadi kakak Marvel tuh atlet badminton juga. Usianya 13 tahun untuk kakaknya Marvel. Nah, waktu pandemi mulailah 2019 akhir tuh Marvel mulai karena ada kegiatan sekolah. Dia ikut kakaknya ke lapangan, main-main. Itulah mulainya. Berarti bisa dikatakan Marvel ini memang baru-baru ya untuk terjun ke dunia bulu tangkis ya. Karena usianya juga masih 10 tahun. Nah. Tapi semangatnya luar biasa, dan kalau kita lihat Pak, Marvel ini sudah mulai masuk kejuaraan-kejuaraan ya? Puji Tuhan, udah pernah ngerasain podium. Wow. Udah di kejuaraan apa tuh Pak? Ada beberapa kejuaraan ya. Banyak ya, udah mulai. Padahal baru 2 tahun ya? 3 tahun loh, udah banyak prestasinya malah ya. Tapi sebagai orang tua nih Pak, gimana untuk ngedukung anaknya ikutan bulu tangkis? Dukungan dari Pak Mulyono? Kalau dari saya orang tua selama Marvel suka menikmati, saya tidak keberatan sih ya. Oke. Cuma dari ibunya kan pasti akademik nggak boleh ditinggalin ya. Ya itu dia. Nah terus gimana tuh Pak ngatur waktunya antara pendidikan dan juga bulu tangkis nih buat Marvel? Bedanya waktu pandemi kan Pak Marvel bisa latihan pagi sore dia. Nah berhubung sekarang sekolah buka, ya Marvel mengurangi porsi badmintonnya, jadi latihan sore aja. Oke, tapi masih tetap keren ya. Lumayan. Tapi kalau kita lihat nih Pak, untuk menurut Pak Mulyono ya, untuk atlet-atlet di luar Pulau Jawa itu seperti apa sih Pak? Di luar Pulau Jawa? Iya, misalnya misalkan di Bali lah. Iya. Kalau sepanjang yang saya tahu sebetulnya atlet-atlet Bali sendiri itu bagus-bagus. Cuman memang beda pelatihan ya dari di Bali sama di Jawa itu kan beda pelatihan. Kalau di Bali ya seperti contoh si Marvel ini, dia tidak bisa meninggalkan akademik. Kalau dia di Jawa beda, dia full cuman badminton aja, akademiknya tuh ditinggal. Contoh seperti klub-klub besar, misalkan Jarum, Jaya Raya dan lain sebagainya itu kan tidak ada sekolah dia udah. Jadi fokus mereka latihan bulu tangkis tuh sehari bisa 6-7 jam. Dari sendiri paling 2-3 jam satu harinya. Tapi Bapak mempercayakan di klub champion ini Marcel bisa ikut ataupun dikatakan sama lah dengan atlet-atlet yang ada di Pulau Jawa nggak sih Pak? Itulah yang saya syukurin dari masuknya PB Champion di Bali ya. Itu saya bersyukur sekali karena pola latihan PB Champion ini kan nantinya akan seperti di Jawa gitu kan. Khususnya kan Champion ini kan seperti apa ya, kayak satelitnya PB Jarum gitu kan. Harapan saya bisa merubah kebiasaan atlet-atlet Bali. Jadi mudah-mudahan atlet Bali itu mau seperti di Jawa. Jadi tidak perlu ke Jawa, tapi pola latihannya bisa seperti di Jawa. Ya, bagus banget itu ya Pak ya. Maksudnya karena kita tahu di Bali juga di luar Jawa jarang ya. Tadi yang Bapak bilang malah banyak yang keluar Bali, orang tua nggak mau. Nah ini nih ada di sini ya. Tunggu apa lagi? Jangan sia-siakan ya nggak sih Pak? Kesempatan ya. Nah betul, kesempatan banget. Ini
terakhir nih Pak, kedepannya nih, kalau tadi kan harapannya Bapak untuk semua atlet-atlet di sini. Iya. Untuk Marvel, kedepannya apa kegiatan-kegiatan ataupun kejuaraan-kejuaraan apa lagi sih yang harus dihadapi oleh Marvel gitu? Kembali lagi kepada Marvel sebenarnya. Kalau memang Marvel mau menekunin badminton seperti kakaknya, saya sih percayakan kepada Coach Indra lah di Champion Bali ini supaya bisa ya minimal bisa menyaingi atlet-atlet di Jawa lah. Tanpa pasti lah ya. Iya. Tanpa perlu ke Jawa, ada di Bali. Pokoknya nggak kalah kerennya ya Pak ya. Lagi-lagi memang dikasih kepercayaan kepada anak ya Pak ya. Betul, sebagai ya. orang tua pasti ngedukung Ya, aja yang terbaik. kita support lah yang terbaik untuk anak ya. Apalagi nih hal yang positif ya Pak Betul, ya. ya. Pokoknya saya doakan Ya, sukses terima kasih. untuk Marvel Ya, terima kasih. Dan jangan putus terus Pak support Siap. sistem sebagai Ya. orang tua Marvel. Ya, Terima kasih ya terima Pak kasih. Mulyono. Ya. Makasih Andi. Iya, makasih banyak Pak Mulyono. Gitu kayak jadi memang keren banget sih Pak. Maksudnya ya semoga lah. Ya. Nah, dukungan orang tua sebagai support system itu sangat penting. Apalagi kalau ditambah jam porsi latihan. Anda pencinta olahraga? Sudah mengenal pasola dari Nusa Tenggara Timur? Tepak tonggo Gorontalo? Atau pencak silat? Olahraga tradisional dari tradisi menuju prestasi. Setiap hari Minggu pukul 14 waktu Indonesia Barat. Hanya di TVRI. Harga BBM di dalam negeri tetap terjangkau dengan Talk show aktual dan dinamis. Berdialog untuk menemukan fakta dan solusi di balik permasalahan. Akurat dan berimbang menjadi acuan. Indonesia Bicara, Senin, Selasa, dan Kamis, Jumat. Pukul 19 waktu Indonesia Barat. Jenaka dan menghibur. Ada saja tingkah lucu para komedian saat mereka sedang bersaing. Banyak olahraga. Bowling, golf, golf. Tangannya kebalik. Oh, lagi ngapain di sini? Mami. Ini maminya. Iya, kesan kamu subur. Canda of the Day. Senin sampai Jumat pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Udah mau diajak ngobrol-ngobrol. Bu Meli, by the way aku pengen tahu banget, kenapa sih Bu Meli tertarik banget pengen bikin gor badminton khususnya di Bali? Ya, saya senang sekali bisa bikin gor di Bali itu karena anak saya memang hobi bulu tangkis. Oke. Jadinya daripada bikin yang lain kan lebih bagus bikin gor ya. Gor badminton gitu. Ya emang udah lama atau baru-baru bikinnya Bu? Baru-baru ini ya, sejak Februari ini dibuka. Wow, baru setahun. Pas itu pas pandemi banget loh Bu. Terus kenapa berani Bu Meli bikin gor badminton di masa-masa pandemi? Ya karena waktu itu kan memang sekolah sedang online semua ya. Sedangkan tempat-tempat olahraga kebanyakan ditutup kan, daripada kita mikir anak sekolah online terus tapi stres gitu ya di rumah. Akhirnya saya pikir kenapa nggak bangun gor sendiri gitu supaya mereka punya aktivitas yang positif. Iya, aku merinding tahu Bu Meli, keren banget ya. Maksudnya
jarang banget loh ya orang yang terfikirkan, apalagi di masa-masa pandemi kan pasti banyak yang mundur loh usaha-usahanya, bisnis-bisnisnya di saat pandemi karena dampak pandemi. Ibu malah kayak berani ya udahlah bikin aja karena melihat anak-anak sekolah yang libur stres. Iya. Akhirnya dibikinlah GOR ini untuk istilahnya atlet-atlet atau anak-anak yang ingin belajar. Itu keren banget. Karena saya berpikir optimis. Nah, keren. Saya suka banget. Saya yakin pasti pandemi pasti akan segera berakhir gitu. Saya jadi optimis sekali pasti bisa. Terbukti sekarang malah banyak ya yang latihan. Sekali yang latihan. Nah, Bu, kalau dari Pulau Jawa itu biasanya di GOR Badminton selalu full ya, Senin sampai Minggu bahkan full terus. Ini kalau di sini atau di Bali sendiri? Di Bali sendiri lumayan juga sih, full juga. Bahkan kalau untuk hari-hari seperti hari Sabtu, Minggu gitu kita disewa untuk sekolah-sekolah. Oh, sekolah-sekolah banyak yang menyewa tempat untuk mereka ekstrakurikuler seperti itu. Iya. Terus juga ini bisa jadi, tadi pas kita ngobrol Ibu bilang katanya kalau misalnya ini juga bisa dipakai buat orang tua atlet yang ternyata. Iya, benar sekali. Setiap Sabtu kita selain anak-anak yang bermain di sini, kita ada free time untuk family time lah istilahnya ya, untuk orang tua atlet yang mau bermain di sini kita berikan mereka. Wow, jadi nggak cuma anak-anaknya aja, tapi ada waktu khusus juga untuk orang tua ya. Nah Ibu, saya jadi kepo nih. Nggak apa-apa ya kepo. Kalau dari segi bisnis, peluang usahanya tuh besar atau malah justru biasa-biasa aja atau gimana sih Bu Meli? Kalau segi bisnis ya, kita kalau ngomongin segi bisnis nih. Kalau untuk tempat olahraga sih ya biasa-biasa saja. Jadi nggak masalah gitu ya. Tapi memang kalau dilihat dari segi infrastrukturnya juga memadai banget. Iya. Kalau di sini banyak nggak sih selain yang ada di sini atau menurut Bu Meli ya ini yang terbaik? Sombong dikit lah. Mungkin ya. Nanti kalau ngomong yang terbaik takutnya ada yang lebih bagus. Gak apa-apa, berarti ini motivasi juga buat Bu Meli biar nambah lagi mungkin apa lagi. Tapi ini oke sih, udah oke dari ada karena ini ada empat lapangan. 4 lapangan full ini karpet semua ya. Kita fasilitas. Oke. Jadi memang bagus ya untuk mendirikan apa ya kayak bikin peluang bisnis di Bali khususnya di cabang badminton bagus gitu ya ke depannya. Sejauh ini memang bagus ya. Apalagi sekarang udah mulai kita istilahnya sudah memasuki new normal. Iya, new normal. Jadi udah makin banyak. Orang sudah mulai berani lah istilahnya untuk olahraga. Gitu. Dan tadi juga Andin sempat ngobrol sama Coach Chandra kalau misalkan ternyata banyak juga yang latihan di sini. Banyak sih. Oke, apalagi yang sekolah-sekolah. Iya. Oke, Bu Meli makasih banyak ya. Terima kasih banyak. Jadi apa ya, termotivasi loh ya, walaupun tadi Bu Meli katakan di tengah pandemi COVID-19 Bu Meli bisa bikin GOR untuk anak-anak dan atlet-atlet muda yang pastinya punya peluang bagus di kejuaraan-kejuaraan badminton ya. Iya. Sehat selalu dan sukses selalu. Ya, terima kasih banyak. Ya, kita ketemu lagi nanti ya. Akhirnya jadi tahu kenapa pembinaan bulu tangkis ini masih terpusat di Pulau Jawa. Oke deh, karena aku masih punya beberapa hari lagi di Bali, mendingan kita liburan. Yeay!